Duka yang mendalam dengan syahidnya Mus'ab bin Umair. Monggo lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan, ketetapan iman bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki kita, rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sedulur sedoyo. Allahumma amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih memberikan manfaat. Sedulur sedoyo rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bagian ketiga dari kisah seorang sahabat yang luar biasa, yaitu Mus'ab bin Umair. Beliau seorang sahabat dengan latar belakang yang sangat luar biasa, orang yang kaya raya, orang yang rupawan, gagah, ganteng, dan lain sebagainya. Tetapi beliau memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala kekayaan, kegantengan, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai kafilah atau duta dakwah yang pertama kali berangkat menuju ke kota Yasrib. Dan misi beliau mengemban tugas dari Rasulullah Muhammad SAW sungguh luar biasa suksesnya, sehingga ketika Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah, sebuah sambutan yang luar biasa diberikan kepada Rasulullah oleh penduduk Madinah. Sedulur sedaya rahimakumullah, dengan berkembangnya Islam di Madinah pada saat itu ternyata membuat orang-orang musyrikin Mekah atau orang-orang kafir Mekah semakin geram. Kenapa Muhammad berkembang? Kenapa Islam berkembang? Disitulah mulai ada dendam, ada macam-macam yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap umat muslim, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga terjadi sebuah perang yang sangat luar biasa, yaitu perang Badar, di mana pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mengalami sebuah kekalahan yang sangat luar biasa. Itu membuat orang-orang kafir Quraisy semakin geram, semakin dendam, semakin tidak suka dengan muslimin dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka setelah perang Badar terjadilah sebuah perang yang sangat luar biasa, yaitu perang Uhud. Pada kesempatan itu Rasulullah Muhammad SAW ketika sudah bersiap untuk berperang di Uhud itu, maka Rasulullah mengumpulkan beberapa sahabatnya. Dikumpulkanlah para sahabat, kemudian sebagai komandan, sebagai panglima perang, Rasulullah melihat satu persatu pasukannya. Kemudian pada saat itu Rasulullah menunjuk salah satu sahabat terbaiknya menjadi apa? Menjadi pembawa bendera perang. Siapa beliau? Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Sedulur sedaya rahimakumullah, pembawa panji atau pembawa bendera perang memiliki arti penting dalam sebuah peperangan. Karena apa? Bergeraknya pasukan perang tergantung oleh siapa? Tergantung sang pembawa bendera. Karena di dalam perang, bahwa gerakan lari dari para tentara perang ditentukan oleh kemana larinya bendera itu pergi. Demikian pun musuh juga akan selalu konsentrasi kemana? Selalu konsentrasi kepada membawa bendera lawan. Karena apa? Ketika ada bendera di situ, disitulah musuh berada. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian Rasulullah setelah memilih sang pembawa bendera, kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa pasukan pemanah yang kurang lebih ada sekitar 50 orang disuruh untuk berada di sebuah gunung, yaitu di Jabal Rumat. Jadi kalau sedulur sedoyo yang sudah tindak haji atau umrah, Jabal Rumat itu gundukan tanah yang
lumayan tinggi yang letaknya yaitu di Jabal Uhud, kemudian sini Syuhada Uhud, kemudian di sininya. Nah, itu. Nah, tugasnya apa? Ketika pasukan lawan masuk ke area Uhud, maka pasukan pemanah harus memanah. Setelah itu terjadi, oleh Rasulullah Muhammad SAW, para pemanah disuruh untuk bersabar. Jangan buru-buru turun untuk mengambil ghanimah, mengambil harta jarahan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu masih dalam kondisi yang krusial. Itu pesan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika berkecamuk perang, pasukan kafir yang sudah ada di lembah Uhud dipanah oleh pasukan pemanah muslim. Mereka kocar-kacir, tunggang langgang, berlari dan lain sebagainya, pergi meninggalkan area perang. Ternyata pasukan pemanah tidak mengindahkan lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga pasukan pemanah yang ada kurang lebih 50 orang ini semua turun, sebagian besar turun menuju ke gelanggang pertempuran. Nah, di mana di situ ada harta-harta jarahan dan lain sebagainya. Sedulur sedaya rahimakumullah, ternyata taktik kafir Quraisy sungguh luar biasa juga pada saat itu. Mereka pergi meninggalkan area itu hanya untuk mengelabui saja. Setelah itu mereka kembali lagi ke situ dan kembali menyerang. Dan kecamuk perang yang sangat luar biasa terjadi. Hingga salah satu paman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyid Hamzah, beliau meninggal syahid di dalam perang Uhud tersebut. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam kecamuk perang yang sangat luar biasa itu, apa yang terjadi? Di situ sangat luar biasa sekali betapa kaum muslim tertekan karena satu jumlahnya yang sangat sedikit. Kesiapan para sahabat yang turun dari Jabal Rumat, mereka lebih konsentrasi mencari benda-benda atau jarahan-jarahan. Tiba-tiba kafir Quraisy kembali menyerang dengan sangat luar biasa. Pada saat itu sangat luar biasa kecamuk perang di situ. Bahkan mulai pasukan kafir Quraisy yang sangat banyak itu mulai akan menyerang dan mengejar Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Mus'ab bin Umair, beliau sebagai pembawa bendera, melihat keadaan yang seperti itu, dia tidak rela ketika orang kafir membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair berinisiatif mengangkat benderanya, kemudian lari menjauh dari arah Rasulullah menuju ke arah musuh. Tujuannya apa? Mengalihkan perhatian orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Beliau berlari dengan bertakbir yang luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di tangan kanannya memegang bendera, di tangan kirinya memegang pedang. Dengan beraninya dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian berlari berputar-putar. Tiba-tiba datang pasukan berkuda dari kafir Quraisy. Dari kafir Quraisy yang ditunggangi oleh Ibnu Qumayyah. Kemudian Ibnu Qumayyah menebaskan pedangnya ke tangan kanan sahabat Umar. Gas! Terpotong tangan sahabat Mus'ab bin Umair. Tidak selesai di situ, sedulur sedoyo. Sahabat Mus'ab bin Umair mengambil bendera dengan tangan kirinya sambil melantunkan, "Wa ma Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihir rusul." Muhammad tidak lain hanya utusan Allah. Ketika Muhammad pun meninggal, iman tetap akan ada di dalam dadaku. Itu yang diungkapkan oleh Mus'ab bin Umair. Setelah itu ditebas kembali tangan yang kiri, ceras. Terpotong lagi tangan yang kiri dari Mus'ab bin Umair. Tidak berhenti sampai di situ, sedulur sedoyo. Kemudian Mus'ab mengambil bendera kembali dengan pangkal tangan keduanya, dicepit dengan kakinya. Tiba-tiba Ibnu Qumayyah menusukkan pedangnya 3 kali ke dada Mus'ab bin Umair. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
syahidlah sahabat Mus'ab bin Umair. Sedulur sedaya rahimakumullah. Perjuangan yang sangat luar biasa. Sehingga setelah perang itu terjadi, Rasulullah menghampiri setiap jenazah-jenazah syahid perang Uhud ini. Tibalah Rasulullah kepada jenazah Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku masih ingat betul, anak ini anak yang sangat bersih, ganteng, rapi. Waktu dulu dia masih di Makkah. Namun sekarang pakaian yang dia pakai pun adalah pakaian dari kain burdah yang sangat kasar sekali dan sangat jelek sekali. Namun demikian, aku akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir bahwa ini adalah seorang syahid yang berjuang untuk agamanya." Sedulur sedaya rahimakumullah, di saat meninggal beliau, pakaian yang dia pakai sangat sempit sekali dan kecil sekali. Karena seorang syahid, maka dia tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Dia hanya dikafankan dengan pakaian yang dia pakai saat ini. Saat itu ketika mau mengkafani sahabat Mus'ab bin Umair, kain yang dipakai sangat sempit sekali. Ketika ditutupkan ke kakinya, kepalanya terlihat. Ketika kepalanya ditutupkan, kakinya terlihat. Maka saat itu Rasulullah dawuh, "Ambillah rumput idkhir untuk menutupi kakinya dan makamkanlah Mus'ab bin Umair." Sedulur sedaya rahimakumullah, sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perjalanan hidup seorang Mus'ab bin Umair dari seseorang yang sangat berkecukupan, bahkan berkelebihan, memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggal dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu syahid ketika perang Uhud. Beliau salah satu sahabat yang luar biasa, memiliki kontribusi yang luar biasa bagi agama ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Salam kami untukmu wahai Mus'ab bin Umair. Demikian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.